Rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita akan melaksanakan ujian tesis yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Evi Herianing Tias dengan judul Analisis Penataan Kawasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Barat. Sensitivitas ekologi dan sosial ekonomi di bawah bimbingan Dr. Mariono dan Dr. Fuad. Bapak Ruli Radian PSD yang sudah berkenan untuk menjadi penguji dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau, Mbak Evi ya, jadi sudah menyempatkan menjadi penguji. Kemudian Pak Dr. Mariono juga terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum ujian dimulai, supaya berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang berdoa, kita mulai. Selesai, terima kasih. Mbak Evi sudah siap? Sudah. Baik, untuk jalannya sesi ujian ini dipersilahkan Mbak Evi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktunya 15 menit ya Mbak. Walaupun saya yakin ini isinya banyak sekali. Tolong bisa disampaikan poin-poin yang penting saja. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak dosen yang telah bersedia hadir untuk siang hari ini. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Penataan Kawasan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berbasis sensitivitas ekologis dan sosial ekonomi. Latar belakang pengambilan judul tersebut yaitu Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di bawah pengelolaan Balai KSDA Jawa Tengah telah menyusun dokumen penataan blok, tetapi dalam dokumen tersebut belum berbasis sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikelilingi oleh 4 desa atau kelurahan, yaitu Desa Tengklek, Kelurahan Tawangmangu, Kelurahan Kalisoro, dan Desa Blumbang. Tujuan dari penelitian ini ada 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu, yang kedua, kajian sosial budaya masyarakat TWA Grojogan Sewu, yang ketiga, kajian daya tarik wisata TWA Grojogan Sewu, dan yang terakhir yaitu penataan blok Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Kondisi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Biotik berupa flora dan fauna, abiotik dipilih 5 kriteria, yaitu ketinggian topografi lereng, tutupan vegetasi, tanah dan batuan, tutupan lahan, dan potensi jasa lingkungan. Untuk kajian flora, dengan menggunakan metode sampling berpeta, diambil sebanyak 80 plot, hasil penelitian diperoleh terdapat 871 spesies tumbuhan yang terdiri dari 411 spesies strata pohon, 139 spesies strata tiang, 119 spesies strata pancang, 81 spesies fase strata semai, dan 121 spesies tumbuhan bawah. Terdapat 5 jenis yang mendominasi untuk strata semai di TWA Grojogan Sewu, yaitu kaliandra, pinus, kaliandra merah, bambu Jawa, dan amplas. Begitupun pada strata pancang terdapat 5 jenis yang mendominasi, yaitu kaliandra putih, damar, pinus, kaliandra merah, dan rambutan. Untuk strata tiang, jenis yang mendominasi, pinus, damar, mahoni, nyamplung, dan pasang. Untuk strata pohon yang mendominasi yaitu pinus, pasang, genitri, mahoni, dan mangga. Untuk analisis
keragaman TWA Grojogan Sewu pada 4 strata tersebut memiliki kategori sedang yang mendekati keragaman yang rendah terjadi pada strata pohon karena di TWA Grojogan Sewu lebih dominan yaitu jenis pinus. Untuk jenis fauna yang ditemui sepanjang penelitian di sana yaitu monyet ekor panjang mendominasi, elang hitam, tupai, luwak, jalak gading, kutilang, serigunting, dan perenjak. Adapun data sekunder hasil wawancara kepada Balai KSDA Jawa Tengah didapatkan jenis fauna antara lain landak Jawa, lutung budeng, kijang muncak, ular sanca kembang, ular lanang sapi, dan kadal. Kajian abiotik. Kajian abiotik terdiri dari 5 kriteria. Untuk yang pertama yaitu ketinggian topografi kelerengan. Di TWA Grojogan Sewu, topografinya sangat curam, lebih dari 45%, 58%. Jadi sebagian besar ini sangat curam di sana. Sekitar 25% dari luas kawasan mempunyai topografi curam, 11% topografi agak curam, dan 6% topografinya datar hingga landai. Ini terdapat di area sekitar wisata alam. Untuk tutupan vegetasi sendiri, yang mendominasi yaitu vegetasinya rapat, 58,9 hektar, vegetasinya sedang, 4,79 hektar, vegetasi jarang, 0,398 hektar, dan area terbuka 0,02 hektar yang didominasi oleh semak belukar. Untuk jenis tanah dan batuan, untuk jenis batuannya satu jenis yaitu vulkanik rock, lawu, dan andesit basal. Tutupan lahan karena TWA Grojogan Sewu merupakan kawasan konservasi dan kawasan konservasi berhutan sehingga tutupan lahan di 64,124 hektar itu merupakan kawasan hutan yang dikelilingi oleh APL, area penggunaan lain. Potensi jasa lingkungan TWA Grojogan Sewu karena sudah dimanfaatkan sebagai area pemanfaatan wisata alam sehingga ada 2 potensi jasa lingkungan di TWA Grojogan Sewu yaitu wisata dan pemanfaatan air. Untuk kajian sosial budaya masyarakat, peneliti mencoba mengumpulkan 100 responden tersebar dari Kelurahan Kalisoro, Kelurahan Tawangmangu, Desa Bluban, dan Desa Tengklek. Karakteristik responden survei yaitu dengan umur 28 sampai 50 tahun, 70% laki-laki, 73% lulusan SMA atau SMK, dan mata pencahariannya 41,2% merupakan pedagang, 24,5% merupakan buruh, dan petani 12,7%. Untuk pendapatan keluarga responden, pendapatan dominan yaitu 500 sampai 3 juta. Untuk 19,6% responden kurang dari 500 dengan komposisi keluarga 3 sampai 4 orang. Untuk aktivitas dan kesadaran konservasi, mereka mengetahui bahwa kawasan TWA Grojogan Sewu merupakan kawasan wisata alam, yaitu 97,1%, mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah merupakan kawasan konservasi 95%, dan ikut berperan serta dalam penyuluhan kegiatan konservasi 86%. Persepsi masyarakat
persesi pemanfaatan hutan di TWA Grojogan Sewu, 100% menolak perburuan dalam kawasan, 98% menolak pengambilan hasil hutan, 95% paham pentingnya pelestarian, dan 97,1% menolak perambahan dan penambangan. Sumber daya air dan ekowisata, karena beberapa titik posisi di TWA Grojogan Sewu adalah dimanfaatkan sebagai sumber air, maka 91% berpendapat bahwa air Grojogan Sewu sangat penting untuk kegiatan rumah tangganya. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mengkaji daya tarik wisata TWA Grojogan Sewu. Karena TWA Grojogan Sewu merupakan kawasan wisata alam, peneliti mencoba mengkaji daya tarik wisata untuk menentukan posisi atau lokasi mana untuk penataan bloknya. Nah, kajian daya tarik wisata ini memodifikasi pedoman analisis daerah operasi objek dan daya tarik wisata alam, Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan tahun 2003. Peneliti mengambil 5 kriteria, yaitu daya tarik, aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana, dan daya dukung kawasan. Untuk daya tarik wisata alam, dalam pengumpulan data ini, peneliti mencoba berwawancara kepada 14 stakeholder yang berperan di dalam atau berkontribusi di pengelolaan TWA Grojogan Sewu, antara lain yaitu BKSDA Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, PT Duta Indonesia Jaya yang sebagai IPPA, Kelurahan Tawangmangu, Kelurahan Kalisoro, KTH Tawangmangu, KTH Bumi Tengklek Sejahtera, KTH Wono Pancot Mulyo, KTH Wono Lawu Lestari, Kelompok Pemanfaatan Air, MPA Wana Lawu Lestari, Persatuan Pedagang Bina Wisata, Penunggang Kuda, dan Persatuan Pedagang di luar kawasan. Dan didapatkan bahwa daya tarik di TWA Grojogan Sewu dengan kriteria keindahan alam, potensi sumber daya, kepekaan lingkungan, aktivitas wisata, dan ruang gerak memiliki kelayakan yang tinggi, yaitu 72%, walaupun ruang gerak wisatawan yaitu 25% itu terendah. Karena untuk di TWA Grojogan Sewu, ruang gerak wisatawan ada 2 pintu masuk, yaitu pintu 1 dan pintu 2. Di dalam pintu 1 itu hanya sebatas jalur setapak yang tangga, melewati tangga seperti itu. Untuk aksesibilitas ini yaitu jarak antara TWA Grojogan Sewu dengan kabupaten, kota. Dan kelayakannya tinggi karena TWA Grojogan Sewu yang terletak di Tawangmangu sudah memiliki akses yang baik untuk menuju ke kota Karanganyar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kelayakan sedang, untuk sarana dan prasarana kelayakan tinggi, untuk daya dukung kawasan memiliki kelayakan sedang. Sebagai objek wisata TWA Grojogan Sewu memiliki kelayakan tinggi, yaitu karena TWA Grojogan Sewu memiliki keindahan alam dan ikonnya yaitu air terjun, lalu aksesibilitas baik dan dukungan masyarakat juga baik untuk pengelolaan TWA Grojogan Sewu. Penataan blok Taman Wisata Alam Grojogan Sewu memodifikasi dasar penataan Permen LHK nomor 76 dengan dasar penetapan
yaitu sensitivitas ekologi dengan 5 kriteria: kelerengan, tutupan lahan, ketinggian, mata air, dan keanekaragaman hayati. Pendekatannya yang kedua yaitu pendekatan sensitivitas sosial, aktivitas wisata, aksesibilitas, dan pemanfaatan air. Lalu penentuan analisis menggunakan metode SMCA dan AHP dengan bantuan Pervis Comparison Metric sehingga dapat diintegrasi secara spasial melalui overlay peta tematik dengan bantuan ArcMap dan menghasilkan peta penataan blok. Nah, pada proses AHP yaitu membedakan kriteria, menentukan kriteria sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi. Sehingga diberi bobot dan skor. Lalu diberi bobot dan skor dan menghasilkan untuk sensitivitas ekologi didapatkan di TWA Grojogan Sewu untuk kelas rendah yaitu 19,8 sampai 156, kelas sedang 157 sampai 292, kelas tinggi 293 sampai 428 dengan 5 kriteria ini. Untuk sensitivitas sosial ekonomi didapatkan kelas rendah 47,7 sampai 228, kelas sedang 229 sampai 408, kelas tinggi 409 sampai 589. Lalu di overlay dan ditentukan kriteria, ditentukan penataan bloknya untuk penentuannya yaitu integrasi antara sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi. Apabila dia sensitivitas ekologinya tinggi dan sensitivitas sosial ekonomi tinggi, dia merupakan tetap blok perlindungan. Apabila ekologinya sedang dan dia sensitivitas ekonominya sedang, dia blok pemanfaatan. Nah, ini hasil komponen sensitivitas ekologi secara spasial. Ada 5 kriteria di dalam penelitian ini, yaitu tadi vegetasi, lalu vegetasi, terus tutupan lahan, batuan, sebaran flora fauna, dan topografi. Untuk komponen sensitivitas sosial ekonomi menggunakan 3 komponen, yaitu aksesibilitas, aksesibilitas yaitu akses masyarakat dan wisatawan, terus pemanfaatan sumber air, serta area pemanfaatan wisata. Nah, didapatkan hasil overlay dan integrasi tersebut, TWA Grojogan Sewu terbagi menjadi 2 blok, yaitu blok perlindungan dengan luas 27,158 hektar, blok pemanfaatan dengan luas 36,966 hektar. Blok perlindungan yang ada di TWA Grojogan Sewu memiliki vegetasi sedang rapat, habitat satwa, memiliki tekanan sosial ekonomi rendah karena bukan merupakan area wisata, karakteristiknya curam, vegetasi rapat, minim aktivitas manusia. Fungsinya yaitu perlindungan, habitat, sumber pramanfaat, dan penelitian. Arahan kegiatan yaitu patroli, pembikinan sekat bakar, papan informasi, dan monitoring monyet ekor panjang karena di sana didominasi oleh monyet ekor panjang. Untuk blok pemanfaatan memiliki vegetasi jarang, merupakan akses wisata tinggi dan jalur masyarakat pengambilan titik pengambilan sumber air tadi, karakteristik aksesibilitas tinggi sudah dimanfaatkan wisata dan pemanfaatan sumber air. Fungsinya yaitu tadi wisata alam, konservasi air, sarana
edukasi dan ekonomi masyarakat. Arahan pembangunan sarana prasarana wisata, pengendalian banjir dan monitoring air dan fauna. Kesimpulannya, untuk potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu memiliki keanekaragaman sedang, vegetasi dominan yaitu pinus, fauna utama yaitu monyet ekor panjang, memiliki topografi curam, tanah andos, topografi curam dan tutupan vegetasi 91,87% yaitu tertutup. Untuk kajian sosial budaya masyarakat tersebar di 4 desa, mayoritas merupakan petani, tingkat kesadaran konservasi tinggi, lalu masyarakat telah terlibat dalam pelestarian. Untuk kajian daya tarik wisata, potensi wisata tinggi, keindahan alam juga tinggi dan memiliki kendala yaitu pengangguran, sebagian besar masih terdapat beberapa responden yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Untuk penataan blok Taman Wisata Alam terbagi menjadi 2, yaitu blok perlindungan dan blok pemanfaatan yang berbasis sensitivitas ekologi dan sosial. Sarannya yaitu karena kawasan TWA Grojogan Sewu merupakan kawasan pengelolaan di bawah Balai KSDA Jawa Tengah, karena memiliki keragaman yang sedang, terutama jenis pohon, dapat dilakukan penanaman dengan jenis yang beragam, seperti itu. Yang kedua, untuk daya tarik wisata, karena tadi ada nilai rendah yaitu aksesibilitas, jalur aksesibilitas, dapat mengaktifkan kembali jalur sepeda listrik sehingga bagi pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik dapat melihat objek utama di sana. Untuk sosial budaya, karena ada beberapa responden yang belum memiliki keterampilan sumber daya keterampilan sehingga dapat dikembangkan dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan wisata di dalam TWA Grojogan Sewu sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, untuk penataan blok dapat menggunakan analisis ini, dokumen ini diterapkan dalam penataan blok karena sudah menggunakan pendekatan sensitivitas ekologi dan sosial ekonomi. Ini dokumentasi penelitian, wawancara, pengambilan data di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak Evi. Kemudian dipersiapkan alat tulisnya. Perlu minum enggak? Silakan kalau mau minum dulu. Oke. Demikian tadi presentasi hasil tesis dari Saudari Evi Hervianing Tias. Untuk itu kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi ujian. Kami persilahkan untuk kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Sri Toyono. Silakan Prof. Ini kebetulan bedanya Prof. Pur banget. Terima kasih pimpinan sidang Pak Profesor Fuad, Prof. Mariono, Prof. Ruli yang lewat Zoom. Mbak Evi, pertama saya bersyukur dan saya mengucapkan selamat kepada Mbak Evi. Ini babak akhir dari perjuangan selama mengikuti pendidikan di Magister Ilmu Lingkungan. Ini semester berapa ini? Oh, baru satu ya? Oke. Mbak Evi, saya kan Grojogan Sewu itu kan sudah sering ke sana ya. Dan saya sudah melihat
di sana itu sudah ada penataan kawasan yang dilaksanakan oleh BKSDA. Tapi mengenai ini ya, basis ekologis dan juga sosial budayanya kan belum masuk. Nah, dari penataan kawasan itu disinyalir adalah hanya sifatnya top down. Pelibatan masyarakat itu belum maksimum. Untuk itu, supaya tesis ini lebih bermakna, lebih punya arti yang lebih, tolong dijelaskan dan ditegaskan. Apa bedanya penataan kawasan yang sudah dilaksanakan dan juga apa hasil dari penelitian Mbak Evi dengan memperhatikan basis sensitivitas ekologis dan sosial budaya. Jadi orang bisa mengatakan, oh dulu itu belum lengkap hasil temuan penelitian begini. Coba dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Saya mencoba menjawab untuk yang untuk penataan kawasan dan blok pengelolaan BKSDA yang sebelumnya yaitu tahun 2015 itu masih dengan luas 61,4 hektar. Yang pertama, yang kedua belum adanya jalur-jalur pengambilan titik air tadi Bapak, pemanfaatan air masyarakat itu belum ada. Nah, itu yang membedakan itu salah satunya. Yang kedua, yang ketiga yang membedakan, yang menekankan sosial ekonominya, yaitu adanya area yang berpotensi untuk dapat dijadikan area wisata, tetapi tidak masuk dalam Duta Indonesia Jaya seperti itu. Karena beberapa masyarakat pada waktu wawancara itu mereka mau ikut selain peran sertanya pengambilan titik air, pengambilan air, kami mencoba memplotkan pemanfaatan air ini pada blok pemanfaatan sebagai blok pemanfaatan sehingga legal formal dalam melewati akses tersebut, juga apa istilahnya, juga ini menyiapkan area yang berpotensi untuk kegiatan di luar itu Duta Indonesia Jaya. Contohnya, saya tanya contohnya kegiatan apa? Contohnya pembibitan. Jadi kegiatannya yang berhubungan dengan keadaan TWA Grojogan Sewu. Seperti itu, Pak. Di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 tahun 2011 itu kan istilah zonasi kan ada di situ. Apakah di Peraturan Menteri itu tidak ada arahan ataupun ini ya guidance terhadap penataan kawasan itu harus menggunakan atau berbasis pada sensitivitas ekologis dan sosial budaya? Apakah hanya ya penataan secara fisik lah dengan kondisi kawasan yang ada? Pemahaman Mbak Evi gimana terhadap Peraturan Menteri 28 2011 itu? Kalau pemahaman saya PP 28 2011 itu lebih ke penentuan KSA KPA Bapak. Untuk penentuan blok itu di Permen 76 tahun 2015 itu sebenarnya sudah tersirat di situ bahwa pendekatannya sensitivitas ekologi dan bukan sosial ekonomi tapi pemanfaatan, sensitivitas ekologi dan sensitivitas pemanfaatan seperti itu Pak.
Nah, ini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, saya melihat di sini di halaman 76 ya Mbak ya. Itu disampaikan ada grafik presentasi rentan pendapatan. Nanti dibetulkan ini grafiknya ini ya, grafik 410 ini. Jadi kalau yang di situ kan lebih besar 500.000, lebih kecil dari 500.000. Ini mestinya ada batasan. 500.000 sampai 999 misalnya. Kemudian 1 juta sampai dengan 2,99 baru lebih dari 3 juta. Nanti dibenarkan ya, ini karena menyangkut apa itu dokumen resmi hasil karya ilmiah ini supaya tidak sampai ada yang keliru. Baik, pengelolaan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu itu kan diserahkan kepada pihak ketiga. Itu dengan sistem atau model apa? Kerjasama usaha atau sewa atau bentuk lain? Dengan sistem kerjasama usaha antara PT Duta Indonesia Jaya dengan Kementerian Kehutanan. BKSDA apa perannya? BKSDA sebagai pengelola. Jadi peran BKSDA ini hanya ini apa? Jadi kan kalau di di kawasan Taman Wisata Alam itu ada pengambilan apa? Tarif. Tarif. Nah, untuk yang kewajiban bagi kewajiban kementerian kewajiban BKSD hanya pemungutan tarif yang sesuai peraturan seperti itu, Pak. Pengawas pengendalian, monitoring di siapa? Bersama-sama. Bersama-sama dengan? Ya, dengan PT Duta Indonesia Jaya. Yang ngawasi mestinya kita, pemerintah. Nanti kalau kawasan ini ditata dengan baik, sudah memperhatikan dari aspek tadi ekologis dan juga sosial budaya, tapi pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik kan nanti cuma-cuma lah untuk penataan kawasan ini. Gimana peran BKSDA di sana kan ada subseksi ya atau seksi ya? Ada Pak. Ya, maaf saya ulangi. Jadi BKSDA di sana itu sebagai pengelola pemangku kawasan TWA Grojogan Sewu di bawah Seksi Konservasi Wilayah 1 Surakarta, di bawah Resort Konservasi Sumber Daya Alam Karanganyar, dengan tujuannya yaitu bisa sebagai tujuan utamanya yaitu perlindungan, sana perlindungan, monitoring, lalu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan adanya pembentukan kelompok tani hutan yang dilakukan oleh Balai KSDA Jawa Tengah itu sendiri. Nah, untuk PT Duta Indonesia Jaya, kontribusinya itu dia itu hanya berhak untuk mengelola 20,3 hektar sesuai perjanjian itu yang area wisata itu. Tetapi PT Duta Indonesia Jaya juga juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi seperti halnya kegiatan-kegiatan konservasi itu juga ikut berperan. Ada PNBP-nya enggak? Ada. PNBP ya, pungutannya hanya PNBP plus sewa berarti? PNBP per sewa. Ya. PNBP masuk ke kas negara, sisanya ke PT Duta. Oke, yang berikutnya pertanyaan saya, apakah kesimpulan dan saran yang Mbak Evi sampaikan, Mbak Evi yakin bahwa itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan? Kalau mau diimplementasikan bentuknya apa? Walaupun di sini sudah ada. Coba.
Bentuknya sarannya itu tadi yang terkait dengan ekologi, dengan indeks nilai penting vegetasi tadi karena didominasi oleh satu jenis homogen, menyarankan kepada pengelola untuk dapat melakukan kegiatan penanaman dengan berbagai jenis yang berbagai jenis itu bisa meningkatkan keanekaragaman fauna sebagai pakannya itu tadi. Yang kedua, untuk daya dukung wisata karena ada aksesibilitas di dalam kawasan yang rendah itu tadi, dapat mengaktifkan kembali jalur sepeda listrik, Pak. Di sana itu di pintu masuk 2 itu yang sudah tidak berfungsi lagi, sehingga apabila ada pengunjung yang keterbatasan fisik dan sudah rentan usia dapat menikmati objek wisata tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, ini kalau kita lihat dari tingkat pendapatan masyarakat, ini kan yang 500 sampai 1 juta ini kan masih banyak. Ini kalau masyarakatnya masih belum sejahtera, saya kok masih khawatir, walaupun kawasan sudah ditata dengan baik, tapi kalau dia tidak disejahterakan dulu, ancamannya itu akan lebih besar. Ini di sini sudah disebutkan, misalnya ada bantuan kepada kelompok tani, kemudian ditingkatkan pengetahuannya sebagai pemandu wisata. Kayak gitu pernah dilakukan enggak di sana? Pernah, Pak. Pernah dilakukan oleh pengelola Balai KSDA Jawa Tengah. Ada 4 KTH. Salah satunya itu yaitu pemberian bantuan alat pembikinan ceriping pisang. Ceriping pisang. Ya, kalau kita bicara lingkungan ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Biotik, abiotik, dan juga culture. Ya, ABC itu ya. Coba kira-kira ini pertanyaan saya yang terakhir ini, karena nanti menjadi M-Link, Magister Lingkungan. Kaitannya dengan TWA ini di Grojogan Sewu ini, abiotiknya apa, biotiknya apa, culture-nya apa? Untuk di TWA Grojogan Sewu, untuk biotiknya yaitu di sana itu merupakan, saya ulang, TWA Grojogan Sewu merupakan taman wisata alam, merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki biotik yaitu vegetasi yang mendominasi yaitu Pinus merkusii maupun hanya homogen dan kaliandra, jenis kaliandra. Karena sebagai sejarahnya itu TWA Grojogan Sewu dahulunya itu merupakan kawasan hutan produksi, sehingga penanamannya yaitu homogen itu tadi biotik, dan yang kedua yaitu memiliki flora fauna seperti yang dijelaskan, yaitu untuk fauna yang mendominasi yaitu monyet ekor panjang dan beberapa jenis burung. Ada beberapa jenis mamalia, tetapi mungkin tidak kelimpahannya tidak banyak. Seperti itu. Untuk abiotiknya di sana itu memiliki titik sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pipa-pipa saluran. Lalu di sana ada memiliki kelerengan yang curam karena memang di sana itu adalah perbukitan Gunung Lawu, lalu memiliki jenis tanahnya yaitu jenis batuannya vulkanik yang kerentanannya sedang. Nah, untuk culture-nya, untuk budayanya, TWA di masyarakat TWA Grojogan Sewu,
karena dikelilingi oleh APL, area penggunaan lain, masyarakatnya fokus pada pertanian, yaitu beberapa sayur-sayuran seperti wortel, tomat, dan buah-buahan semusim. Seperti itu untuk di TWA Grojogan Sewu. Buat saya kembalikan matur nuwun. Terima kasih Prof. Turyono atas ujiannya. Jadi tadi ada dicatat juga ya, ada masukan juga dari Prof. Pun. Berikutnya kami persilahkan Bapak Ruli Rahadian. Halo Pak Ruli. Tes, halo Pak Ruli. Ya, Ya, silakan baik. Pak Ruli. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Jelas, terdengar. Pak. Jelas ya. Baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya, Mbak Evi sudah sampai ke tahap akhir ya dari studi Anda di Magister Ilmu Lingkungan ya. Baik, untuk itu saya ada catatan-catatan yang untuk diklarifikasi. Pertama mungkin dari abstrak dulu ya. Untuk abstrak, pertama mungkin untuk tujuan penelitian, saya melihat di sini belum dituliskan secara eksplisit ya. Mungkin ada di sini kalimat yang mengarah kepada tujuan, tetapi sebaiknya tujuan tetap ditulis lebih eksplisit ya, dengan menyebutkan tujuan dari penelitian ini adalah seperti itu ya. Supaya lebih ini, karena pembaca harus menyimpulkan tujuan sendiri kalau begini ya, bahwa tujuannya mana cari-cari, jadi dieksplisitkan saja. Kemudian metode di sini hanya metode menyebutkan SMCA ya, dan AHP juga sistem informasi geografis ya, itu yang ditulis. Saya rasa informasi lainnya perlu juga ya, terutama yang terkait dengan data-data responden. Anda kan menggunakan responden ya. Nah, di situ mungkin belum masuk begitu kan hal-hal yang terkait sosial ekonomi. Anda bagaimana melakukan penelitian ini ya? Ya, di sini. Ini perlu ditambahkan meskipun tentu tidak perlu detail yang seperti di metode, tapi disinggung ya. Itu. Juga untuk hasil ya, hasil di abstrak ya, perlu ditambahkan data-data yang bersifat kuantitatif, dicantumkan juga ya. Misalnya Anda kan menuliskan hasil di sini memiliki keanekaragaman vegetasi dengan indeks keragaman sedang. Nah, untuk bisa memperlihatkan bahwa Anda bisa menuliskan mengetahui keragaman sedang itu berarti berdasarkan nilai indeks ya kan? Ya, tidak ada salahnya Anda mencantumkan nilai H indeksnya itu, H aksen, ya kan? Sehingga terlihat bahwa Anda berdasarkan perhitungan ya, indeks secara kuantitatif misalnya. Juga Anda mencantumkan potensi ekowisata yang tinggi kan? Anda mencantumkan klaim tentang itu, potensi ekowisata yang tinggi. Nah, ini juga kalau ada ini didukung oleh indikator atau data konkret yang mana, ya, gitu. Sehingga bisa lebih menambah keilmiahan dari abstrak Anda di sini terutama ya. Baik, Pak.
Itu ya mungkin juga untuk pembagian blok kan sudah disebutkan luasannya ketemu 36,966 hektar ya, yang blok pemanfaatan juga sudah ada di sini 27,198, mungkin agak sedikit ditambahkan ya. Di sini sebetulnya makna signifikan dari luas tersebut tuh bagaimana? Ya, apa arti dari atau sekalian saya tanyakan saja mungkin di sini untuk pembagian 2 blok ini, Iya. kan ini satu hasil temuan Anda ya? Iya. 2 blok ini dengan luasan yang Sama. tercantum di sini juga hasil dari analisis Anda? Iya. Nah, mungkin bisa diberi komentar di sini makna dari 2 blok dengan masing-masing luasan itu bagaimana menurut Anda? Ya, Apakah ini baik, sudah Pak. sesuatu yang ideal ya bagi TWA Grojogan Sewu atau bagaimana? Ya, baik, Pak. Saya mencoba menjawab nggih Bapak Pak Ruli. Ya. Ini menurut saya dengan pendekatan ekologis dan sosial ekonomi dengan melihat keadaan di TWA Grojogan Sewu ini sudah idealis karena untuk blok pemanfaatan yaitu blok pemanfaatan itu adalah blok yang area pemanfaatan yang sudah dikelola oleh PT Duta Indonesia Jaya dan jalur aksesibilitas wisata dan masyarakat dalam dan akses masyarakat dalam pengambilan titik air dan ada area yang berpotensi nantinya dapat dikembangkan pengembangan wisata atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan di blok perlindungan seperti itu, Pak. Nah, untuk blok perlindungan itu sendiri dengan luas 36,966 hektar ini untuk di kawasan TWA Grojogan Sewu yang sebagian besar merupakan sangat curam di sana, sangat curam dan lereng sehingga memang kondisi fisiknya itu tidak memungkinkan untuk dijadikan blok pemanfaatan dan masuk dalam kriteria blok perlindungan dengan vegetasi yang masih rapat, dengan topografi yang sangat curam, seperti itu, Pak Ruli. Ya, baik ya. Atau mungkin ini kan satu hasil dari analisis penelitian Anda. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi existing saat ini, bagaimana hasil analisis Anda ini ya untuk blok perlindungan seluas yang Anda sebutkan di sini maupun blok pemanfaatan, apa perbedaannya dan ya misalnya dari hasil analisis ini blok pemanfaatan itu ada penambahan luas misalnya atau ada pengurangan luasnya atau seperti apa ya, jadi dibandingkan dengan kondisi existing. Untuk kondisi existing blok tahun 2015 BKSDA Jawa Tengah untuk blok pemanfaatan ada penambahan luas karena untuk dokumen blok Balai KSDA Jawa Tengah untuk jalur pemanfaatan air belum ada, jalur pemanfaatan air belum ada dan beberapa akses pemanfaatan akses masyarakat yang memotong jalur kawasan Grojogan Sewu belum dijadikan blok pemanfaatan. Itu beberapa kali menjadikan
beberapa waktu menjadikan ketersinggungan antara kebijakan. Seharusnya kan tidak bisa antara pengelola dengan masyarakat, sehingga perbedaannya untuk penataan blok penelitian ini telah diakomodir seperti itu, Pak. Ya. Apakah penambahan luas blok pemanfaatan itu semata-mata dari yang baru dijelaskan ya tentang jalur air dan lain-lain? Bagaimana dengan hasil temuan Anda ya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah di blok pemanfaatan ini juga apa saja ya yang terkait dengan sosial ekonomi masyarakat yang diakomodir oleh blok pemanfaatan ini? Ya, yang diakomodir itu tadi Pak, yang diakomodir pertama yaitu masyarakat, ketergantungan beberapa masyarakat, ketergantungan sebagian besar masyarakat dalam pemanfaatan air di titik-titik sumber air, sehingga dalam blok ini diakomodir jalur tanam selang ya, jalur tanam selang itu. Masyarakat memberikan informasi bahwa mereka memanfaatkan air di posisi sumber air A, seperti itu contoh di posisinya. Nah itu saya mencoba membuffering dan membuat semacam buffering jalur pemanfaatan jalur yang dilalui oleh selang tadi itu, Pak. Itu salah satunya seperti itu. Yang kedua, ada area yang berdekatan dengan area masyarakat, itu di sebelah utara, itu di kebun masyarakat. Nah, itu berpotensi areanya datar, lapang, dan tidak bervegetasi tidak bervegetasi lebat untuk tutupan vegetasinya, dan berpotensi nantinya dapat mengajak masyarakat dalam kegiatan pembibitan. Itu Pak, akomodir. Ya, kalau area-area UMKM itu masuk juga di blok pemanfaatan atau di luar area tersebut? Area UMKM di luar, Bapak. Oh, di luar. Okay. Oh, tidak. Kalau jadi yang masuk dalam kawasan wisata yang masuklah masuk ke keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak langsung itu di mana ya? Di blok manfaatan itu kegiatan apa saja masyarakat? Air. Hanya air? Yang berdampak langsung yang sudah masyarakat itu adalah jalur air dan aksesibilitas ini masyarakat. Jadi di sana itu ada jalur yang memotong kawasan, Pak. Itu jalur yang memotong kawasan itu jalur desa. Jalur desa itu memotong kawasan. Nah itu saya peneliti akomodir untuk dijadikan blok pemanfaatan. Jalur air itu sama dengan itu air terjun yang Grojogan Sewu itu atau lain lagi? Lain lagi, Bapak. Oh, lain lagi. Ya, kelihatannya kalau yang di air terjunnya kan memang cukup banyak masyarakat yang bergantung juga di situ ya, di wisata itu. Ya, tapi di masyarakat tersebut diakomodir sebagai ini tidak bisa berdagang di dalam. Jadi banyak masyarakat itu yang sudah diakomodir oleh PT Duta Indonesia, dipekerjakan seperti itu masyarakat sekitar. Oh, dipekerjakan. Oke. Sebagai karyawan ya? Oke, sebagai karyawan.
Ya, sebentar di sini. Ada yang di bagian ya, untuk beberapa ya, memang tesis Anda ini kalau ini jadi berapa halaman ya? 140-an halaman ya, 145 belum dengan ya sudah termasuk halaman judul mungkin ya, pengesahan daftar isi dan lain-lain ya, cukup tebal begitu ya. Iya, Nah, Pak. saya melihat mungkin bisa dicermati lagi karena dalam beberapa bagian ya, itu masih ada repetisi ya, disebut juga redundansi ya. Jadi pengulangan Anda menuliskan hal yang serupa ya, tapi diulang. Biasanya biasa terjadi di apa yang sudah diungkapkan di pendahuluan, kemudian Anda ungkapkan lagi di tinjauan pustaka, di mana pengungkapannya cenderung mirip gitu ya, serupa, sehingga nanti informasi mengulang ini yang bisa jadi tebal begitu ya. Jadi coba lihat lagi beberapa bagian dalam tinjauan pustaka, mana saja yang cenderung mengulang informasi ya, yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, terutama di bab pendahuluan ya. Misalnya terkait dengan sejarah dan legalitas rujukan sewu itu ya, di Baik, situ. Pak. Nanti lebih cocoknya ditempatkan di mana ya, jadi tidak perlu ditulis repetisi seperti itu ya. Lalu coba lihat lagi itu. Nah, untuk sebentar, saya langsung aja ke hasil mungkin ya. Oke. Nah, khusus untuk di hasil ini, hasil pembahasan, temuan-temuan yang sudah Anda tuliskan di sini ya, apakah temuan ini sudah konsisten atau justru bertentangan dengan teori-teori? Mungkin kalau kaitannya dengan daya tarik wisata, Anda mengenal teorinya nggak tentang daya tarik wisata? Halo? Halo, iya, Pak. Untuk Bisa dengar? teori ya Mhm, daya tarik wisata, mhm, kenapa peneliti mencari tahu daya tarik wisata di TWA Grojogan Sewu, karena Grojogan Sewu itu merupakan kawasan wisata alam, itu yang pertama, dan mau mengetahui eh, daya tarik wisata sesuai kriteria, dipilih 5 kriteria itu, mhm. modifikasi apa peraturan yang ada, dipilih hanya 5 kriteria, yaitu daya tarik, aksesibilitas, kondisi sekitar kawasan, fasilitas, dan daya dukung. Ini sebagai data penunjang, Pak, untuk meyakinkan dalam penataan blok seperti itu, Pak. Oke. Oke. Nah, setidaknya Anda bisa menambahkan ya bahwa pembahasannya yang dibandingkan dengan temuan ataupun dengan teori ataupun studi sebelumnya ya.
Jadi apakah temuan Anda ini konsisten atau justru bertentangan dengan teori-teori yang tadi, terutama teori daya tarik wisata, ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi, apa implikasi kebijakan atau manajerial dari hasil tersebut, ya. Jadi kan ditarik dari hasil temuan Anda ini, temuannya seperti apa, nanti sudah sesuai dengan teori gitu kan, dengan studi sebelumnya. Nah, dalam konteks dengan Taman Wisata Kerujukan Sewu, implikasinya apa terhadap kebijakan? Apa yang perlu, nanti kan bisa jadi saran ya, saran untuk kebijakan dan manajerial bagi TWA Kerujukan Sewu gitu ya. Ada mungkin hal yang menonjol yang dari temuan Anda yang bisa berimplikasi pada kebijakan atau manajerial? Ada, Pak. Untuk Iya, silakan. aksesibilitas, untuk ruang gerak wisatawan, daya tarik ini pada unsur ruang gerak wisatawan ini indeks potensinya 25%, yaitu rendah karena yang bisa melalui karena TWA Grojogan Sewu itu hanya pengunjung itu di sana hanya untuk sebagian besar itu untuk melihat objek air terjun, tetapi akses ruang gerak wisatawannya di sana tidak bisa leluasa ya, dan tidak bisa semua jenis umur, Ya. usia untuk dapat menuju ke sana. Nah, padahal sebelum COVID itu terdapat jalur sepeda listrik itu, tetapi tidak dipergunakan lagi. Nah, mungkin dengan adanya angka 25% ini nanti dapat memberi masukan kepada PT Duta Indonesia Jaya untuk dapat untuk dapat mengaktifkan kembali jalur tersebut. Gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, yang rendah lagi yaitu fasilitas, Bapak. Fasilitas di sana itu potensinya 43% karena fasilitasnya hanya ada ya sebenarnya tidak untuk area bermain anak-anak karena wisata alam ya kan, tapi hanya ada dua kolam renang dewasa dan anak-anak, dan untuk kamar mandi, kamar ganti untuk fasilitas kamar mandi itu tidak banyak seperti itu. Oke. Iya. Ya, jadi untuk ini satu lagi mungkin saya mengomentari di kesimpulan ya, kesimpulan dan saran ya. Perlu untuk mengaitkan ya kesimpulan dengan tujuan utama penelitian ya. Tujuan utama penelitiannya kan untuk mengetahui daya tarik wisata dan strategi pengembangan Taman Wisata Air Kerujukan Sewu ya. Nah, jadi penjabaran yang eksplisit ya. Jadi bedakan antara kesimpulan, ini sebetulnya Anda sudah punya kesimpulan dan juga ringkasan ya kan. Nah, tentu ini harus berbeda kan. Nah, bahwa kesimpulan ini juga bukan merupakan ringkasan hasil gitu ya. Baik, Pak. Jadi harus lebih bersifat istilahnya ini yang paling penting adalah mengaitkan temuan dengan tujuan ya, dengan tujuan. Jadi misalnya apa di sini? Anda kan menyebutkan daya tarik wisata sudah sangat bagus gitu ya. Tapi kan dari indikator variabel mana dikaitkan dengan di sini, ya kan? Situ. Misalnya itu. Lalu pernyataan-pernyataan yang terlalu umum dan deskriptif ya. Ini perlu ada elaborasi argumentatifnya. Misalnya di sini
Anda kan menyatakan diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak, gitu kan? Seperti itu. Tapi mungkin harus adalah dari sintesis dari hasil penelitiannya juga dimasukkan juga ya, tidak hanya seperti itu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu supaya kesimpulannya tidak seperti ringkasan hasil saja ya. Jadi lebih tajam gitulah, supaya lebih tajam ya, gitu ya narasinya. Baik, Pak. Itu tapi saya rasa sudah cukup komprehensif ya penelitiannya. Tadi yang seperti oleh Prof. Puryono dikatakan juga untuk unsur ABC-nya sudah masuk ya, sudah masuk sebagai ciri dari ilmu lingkungan ya. ABC-nya sudah masuk, itu juga saya cukup apresiatif di situ. Ya. Mungkin itu dari saya, nanti masukan-masukan tertulis tinggal nanti dilihat saja ya, dari saya beri catatan di draft tesisnya, di file Word-nya secara langsung. Saya kembalikan kepada Pak Fuad. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nuli atas pertanyaan dan masukannya. Mohon izin saya pembimbing dua, nanti terakhir Pak Mariano sebagai satu. Yang pertama ini Mbak Evi ya. Jadi Anda akan melakukan kajian penataan kawasan. Tadi sudah disinggung Prof. Puryono, kan sudah ada penataannya. Kemudian Anda mencoba untuk meneliti berbasis pada sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi. Nah, Anda punya beberapa atribut tadi ya, tutupan lahan, kemudian kelerengan, batuan, terus apa lagi. Itu kalau kita lihat satu persatu, apakah dari masing-masing itu mempunyai bobot yang sama. Nah, contohkan gini, kelerengan ya. Kalau berbasis pada kelerengan itu kan tentunya kawasan-kawasan itu rawan longsor misalkan. Dibandingkan dengan tutupan lahan. Kira-kira bobotnya itu sama satu atau berbeda? Yang paling besar yang apa? Cara kelerengan yang paling besar yang kan ada kelerengan, ada jenis batuan, ada tutupan lahan. Terus apa lagi tadi? Kelas kepekaan flora fauna. Flora fauna. Ya, itu bobotnya sama enggak? Berbeda. Kalau enggak, yang paling besar apa? Berbeda, Pak. Yang paling besar di sini yaitu tutupan untuk TWA Grojogan Sewu, bobot AHP yang paling besar yaitu tutupan vegetasi dan kepekaan sebaran flora fauna, diikuti dengan kelerengan. Tutupan lahan, dan yang paling kecil yaitu klasifikasi kepekaan batuan karena di sana satu jenis batuan. Nah, misalnya. Tekanannya tidak terlalu hampir seragam. Tapi kalau fauna itu kan berbeda-beda. Kalau kita melihat status konservasi kan ada dua kan. Ada yang dari IUCN Red List, mulai dari extinct in the wild, critically endangered sampai data deficient misalnya. Itu tadi status agak rawan ya, walaupun masuknya masih endangered. Ada makaka fascistoris atau monyet ekor panjang. Nah, padahal makaka ini banyak berkeliaran di kawasan pemanfaatan, di blok pemanfaatan kan, di warung-warung, nyegati pengunjung, nyuri kacamata, nyuri apa gitu. Nah, bagaimana nanti Mbak terkait dengan itu, padahal kan statusnya yang paling rawan kan itu. Pendapatnya Mbak Evi gimana itu? Ya, pendapat. Kan harusnya kan dia di blok perlindungan tuh maksudnya. Ya. Nah, itu justru mereka itu berkeliaran di blok pemanfaatan. Ya. Terus gimana? Nah, itu karena karena keterbiasaan perilaku satwa liarnya itu sendiri, Pak.
kalau secara habitat, mereka itu habitatnya itu di blok perlindungan untuk sarang dan lain-lainnya. Tapi mereka turun ke bawah karena terbiasa untuk diberi makan kalau secara umum seperti itu. Nah, karena itu mungkin nanti akan ditambahkan saran kepada pengelola untuk adanya papan himbauan dengan tidak memberikan keterbiasaan memberikan pakan itu tadi di blok pemanfaatan dan itu penambahan itu jenis penambahan penanaman vegetasi pakan untuk makaka itu sendiri pada blok perlindungan, Pak. Sejak awal itu penting untuk memberikan informasi kepada pengunjung supaya tidak, terutama kelompok primata, kan tuh dikasih makan ciki, taro dengan harus makan pucuk dan muda apa buah. Mereka pasti akan lebih menyukai makanan yang mempunyai cita rasa. Nah, sehingga mereka dikhawatirkan tidak mau lagi makan makanan alaminya. Makanya ini sebenarnya kan harusnya menjadi sosialisasi bagi pengunjung, terutama pengunjung ya yang lucu dikasih makan terus menitnya makan sambil sehingga nanti tidak lagi apa namanya ya mereka harus kembali ke fitrahnya. Fitrahnya sebagai monyet ya makanya ya buah atau pucuk daun muda. Padahal kan perilakunya ini kan sudah apa namanya sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka akan mencari makanan-makanan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di India itu, saya pernah lihat ada monyet itu minum arak. Jadi setelah ada pesta itu mereka minum arak. Yo mabuk, yo sampai kejengkang tiduran tuh. Dan mereka menyukai itu ternyata. Nah, nanti bagaimana terkait dengan perlindungan ini ya. Jadi ada monyet ekor panjang dan ada apa? Kelompok burung ada ya, yang endangered juga. Nah itu kan sebenarnya kan kalau kita melihat status IUCN itu mereka mempertimbangkan jumlah populasi dibandingkan dengan kawasan, luas kawasan. Jadi dilihat bagaimana penurunan selama 3 generasi atau 100 tahun, decline-nya itu berapa persen. Sehingga dia dimasukkan ke endangered atau critical endangered lah. Kalau CR itu kan biasanya dia penurunan populasi 3 generasi itu lebih dari 70%. Kalau endangered 50 sampai 70. Kalau vulnerable atau rentan itu di angka 30 sampai 50%. Tapi kalau dilihat faktanya sekarang, Mbak, populasi monyet ekor panjang di sana kan banyak itu. Sehingga lebih saran saya, Anda juga harus mendampingi dengan status dari PLH nomor 106 tahun 2018, yaitu tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi ya. Itu bubar dari PP 7 nomor 99 kan. Nah itu juga harus Anda masukkan tuh statusnya dilindungi atau tidak dilindungi. Ada? Ada ya? Di kolom sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau melihat dari apa istilahnya, untuk melihat detailnya tuh ya yang pakainya ya IUCN tadi. Oke, baik terima kasih Mbak konfirmasinya. Kemudian terkait dengan analisis daerah operasi objek daya tarik wisata alam ADUDTWA. Ini kan yang mengeluarkan Ditjen PAK ya, kalau nggak salah tahun 2003 mungkin. Nah, Anda melakukan apa ya? Itu kan ada dilakukan interpretasi terhadap kondisi kawasan 5. Nah, pertanyaan saya, yang melakukan interpretasi ini siapa saja? Yang mengakses, asesmennya itu siapa yang melakukan? Dia kan harus menilai toh, ini di daya tarik itu siapa yang melakukan asesmen? 14 ya, berarti sudah saling bisa pasnya bisa divalidasi kan 14 ya. Tadi patennya cuma Mbak Evi sendiri ya. Ya tadi yang
Ya, sudah. Mana Anda menghubungkan penataan kawasan? Karena itu tujuan sendiri. Penataan kawasan tujuan sendiri. Oke, kalau apa namanya? Potensinya. Kondisi biofisik kan jelas ya. Penataan. Kalau yang adu itu bagaimana, Mbak? Ya kan karena ini kan TWA ya. TWA Grojogan saya kan sudah tua kan, sudah lama kan beroperasinya. Itu Sarprasnya memang sudah bagus. Nah itu kan tadi terkait dengan Satras ya. Aksesibilitas. Taruh amenitas, atraksi ya. Atraksi itu hubungannya gimana? Kan ada atraksi, aksesibilitas, amenitas kan harusnya. Ada 3 triple E itu. Hubungannya gimana dengan penataan yang atraksi? Jadi untuk yang blok perlindungan tidak diperkenankan. ya. Kemudian nanti ini Mbak Evi ya. Mbak Evi ini kan untuk analisisnya menggunakan SMCA. Ya Pak. Ya. Integrasi dengan AHP. Nah, SMCA sendiri itu apa Mbak? Apa namanya? SMC. Keunggulannya. Keunggulannya. Apa nggak pakai AHP saja? Oh ya. Apa GIS saja harus Anda integrasikan dengan SMCA. Ya, keunggulannya memakai integrasi antara analitik hierarki proses dan spesial multi kriteria analisis atau SMCA di TWA Grojogan Sewu ini, yaitu AHP atau analitik hierarki proses itu kita menentukan dulu kriterianya, kriteria sensitivitas ekologi dan sensitivitas ekonomi masing-masing ada kriterianya, ditentukan dulu dengan AHP itu tadi, lalu dibuat pembobotan dengan bantuan pariwisata itu tadi, sehingga ada unsur ilmiahnya Bapak. Nah lalu kalau ilmiah ya semuanya ilmiah. Oke, bukan, maaf. Jadi ada angka, ada numerik di situ. Kuantifikasi. Kuantifikasi ya. Ya, ada angka di situ. Mengintegrasi SMCA-nya ini yaitu perkalian antara bobot dan skor tadi, hasil AHP. Ya. Jadi kalau TWA GS kan termasuknya ini ya, kawasan tarian alam. TWA, Taman Nasional, SM, Swaka Marga Satwa, Taman Buru. Okay. Memang kalau KPI ini saya tanya biasanya, dalam itu ada nggak blok inti? Blok inti biasa Pak donasi KPI itu ada. Ya? Perlindungan. Berarti kan blok perlindungan sama itu kan hampir sama. Sama. Nah, terus biasa juga ada blok zona buffer. Nah ini kenapa tadi nggak muncul ini? Iya, zona buffer. Oke. Ke pemanfaatan kan? Ya, itu begini Bapak. Untuk penataan kawasan antara Taman Nasional dengan Taman Wisata Alam itu berbeda. Untuk Taman
taman nasional kan zonasi. Dan kalau taman wisata alam itu blok pengelolaan. Nah, kenapa tidak ada zona buffer? Karena kriteria-kriteria kita melihat dari sisi luasan antara taman wisata alam Grojogan Sewu ini kurang dari 100 hektar, 64 hektar, dan kriteria untuk dilakukan untuk memposisikan sebagai zona blok buffering itu tidak memenuhi. Ya. Cuma 64 hektar. Oke, 64,124 hektar. Sama gitu, kayak perluasan. Sama. Itu jadi ada wisata yang baik. Iya. Yang gitu. Bandingkan nggak kadet. Ya iya nggak tahu. Belum ada. Kalau secara support, lebih support kalau itu dibandingkan dengan yang di sisi barat, yang di atas saya itu kan ada wisata juga. Ini bagus banget, Pak. Karena bolanya gede-gede, Cemara, Pinus gitu. Yang biasanya kalau yang kayak di KDTK itu kan agak susah kalau teman mau gitu kan. Ya harus nunggu lama katanya. Sampai besar. Ya. Karena kan itu sudah dihabisi waktu reformasi ya. Sorry. Itu sama yang di tesis apa kemarin ya. Pohon jatinya ditebangi waktu reformasi itu. Akhir Mbak, Epi ini. Ya, Bapak. Kita kan sudah punya hasil ini, ada 2 blok. Ya. Lindungan manfaat. Ya. Kira-kira ini bagaimana nanti implementasi penelitiannya Mbak Epi pada, kan sekarang berapa blok yang di sana? Sekarang yang 2015 2 blok juga. 2 blok juga sama. Sama, 2 blok. Apa namanya? Tapal batas beda. Beda. Berbeda. Nah, apakah kira-kira potensi implementasi risetnya Mbak Epi bagaimana terhadap penataan kawasan? Penataan kawasan itu biasanya berlaku berapa tahun? Penataan kawasan Zonasi itu berlaku. Itu tidak ada berlaku, tidak ada berlakunya berapa tahun, hanya apabila kondisi existing sudah berbeda atau berubah untuk dilakukan penataan kembali, itu bisa, Pak. Nanti kan hasilnya mau dipresentasikan kan? Ya, di pengelola. Kira-kira Anda yakin dengan hasil ini? Yakin. Yakin. Persuasi ya untuk melakukan rezonasi. Ya, rezonasi. Semoga nanti berhasil. Catat. Iya, Pak. Baik, dari saya cukup. Berikutnya kami aturkan ya. Terakhir dari Pak Mariono selaku. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sukat. Ya, jadi hasil kamu itu apa akhirnya? Hasil saya akhirnya itu penataan blok, ada 2 blok. Blok terus? Itu dengan pendekatan sensitivitas ekologis itu tadi sama sosial ekonomi. 2 blok? Iya. Bloknya yang mana? Blok perlindungan. Coba lihat. Ada petanya enggak? Ini kita penataan kawasan blok TWA Grojogan Sewu ya. Itu. Yang warna merah ini apa ini maksudnya? Ini blok perlindungan, Pak. Yang ini yang hijau. Blok pemanfaatan. Ini areal. Penataan itu untuk apa? Ini areal IPPA itu tadi yang 20 hektar di sini dan otomatis dia menjadi blok pemanfaatan. Nah, untuk jalur-jalur masyarakat yang dilalui masyarakat antar desa itu ini yang jalur masyarakat. Terus ini jalur pengambilan titik air yang hijau ini, titik Pak. air. Iya.
Pemanfaatan air untuk untuk dimanfaatkan masyarakat. nah, kalau yang hijau itu apa itu? Oke, yang ini. Hmm. Ini area pengusahaan wisata alam PT Duta Yang Indonesia Grojogan Jaya. Sewu itu, Oke. yang mengelola Grojogan Sewu Ya, itu. yang mengelola Grojogan Sewu. Bedanya antara hijau dan merah apa? Perbedaannya kalau yang hijau ini blok pemanfaatan dia eh, dia di sini dia merupakan kawasan wisata alam dan untuk karakteristik ekologisnya dia tidak securam di blok perlindungan seperti itu Pak, dan aktivitas masyarakat secara aktivitas masyarakat tidak ada di blok digunakan untuk aktivitas wisata. Kalau ini digunakan untuk jalur wisata yang ada yang hijau. Untuk yang merah itu dia memiliki vegetasi, tutupan vegetasi yang rapat, kondisi topografinya sangat curam, dan banyak ini kita menemukan untuk fauna kita banyak menemukan di blok perlindungan. Beda yang secara signifikan kalau di blok pemanfaatan boleh dilakukan kegiatan wisata Pak. Kalau di sana taman wisata alam, untuk di blok perlindungan tidak boleh dilakukan kegiatan wisata. Kalau secara ekologinya di blok di blok perlindungan tidak ada objek wisata dan karakteristik vegetasinya lebih rapat daripada yang di blok pemanfaatan. Pembeda dasarnya itu pemanfaatannya Pak. Pembeda dasarnya itu tadi yang kalau blok perlindungan itu dia tidak ada kegiatan aktivitas masyarakat. Temuannya selain ini tadi kan kesimpulannya Bapak, temuannya ini saya variabel macam-macam Pak, tergantung petanya. Ya maaf Pak, kalau yang ini yang peta pertama, nah ini itu peta tutupan vegetasi, ini peta kelerengan, ini peta tutupan lahan, ini sama ini, enggak berbeda. Kalau vegetasi saya menggunakan Landsat Sentinel-2 Januari 2025 saya olah dibedakan menjadi empat substansi, yaitu vegetasi rapat, sedang, rendah dan tidak bervegetasi. Nah, untuk tutupan lahan itu variabelnya itu tutupan lahan ini bukan vegetasi, jadi area dikategorikan sebagai area berhutan, area berhutan, terus ini loh Pak, kok lali. Area berhutan, terus area terbangun seperti itu Pak. Nah, ini kalau di Grojogan Sewu. Ini. Oh, ini itu sama ini satu kriteria, yaitu jenis batuan, Pak. Batuannya vulkanik. Nah, ini menggunakan peta DEM, ini dianalisis. G345, Bapak. 5. Ini sebaran makaka, Pak.
sebaran monyet ekor panjang tadi. Makaka fascicularis. Ini nama latinnya Bapak. Oke. Itu ini areanya di sini Pak. Set itu. Ini. Oh. Ini. Ini variabel ada 8. Ya, udah. Oh ya ini. Ini saya digitasi Bapak. Jadi saya drone check, saya titik GPS, saya berjalan di sini. Lalu saya digitasi. Iya, memang banyak di sana. Ya ini area berkumpulnya di sini Pak. Oke. Yakinnya karena waktu kegiatan ground check maupun bertemu di beberapa tapi tidak berkelompok Pak. Berkelompok di sini. Nggih. Nggih, baik Pak. Tahu. Kalau jelajahnya di sini. Nggih. Ya, justifikasinya yang berkelompok di sini. Iya, tapi nggih. 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 Baik. Nggih, Bapak. Nggih, baik Pak. Nggih, baik Pak, nanti diperbaiki. Ya, baik. Udah. Ya, terima kasih. Sama, ya. Ya. Oh, baik, nggih Pak. Baik, terima kasih Pak Mar atas diskusinya. Propor ada tambahan mungkin? Mbak Evi dulu waktu masih kecil, waktu masih muda suka berdeklamasi. Tahu deklamasi? Iya. Apa itu? Orasi. Orasi. Bukan. Iya, lo ini. Deklamasi itu membaca puisi. Iya. Saja ini. Karena jawabannya suka begini-begini. Suka begini? Oh. Iya. Emang sering ikut lomba dulu Pak. Itu Pak pidato. Ya wes. Nonton Pak SBY. Ini seling. Ini selingan aja. Monggo. Oke, mantan nuwun Prof. Pak Ruli masih ada tambahan? Cukup Pak dari saya. Oke. Baik, jadi sesi kedua, sesi ujian sudah selesai. Kita akan masuk sesi ketiga yaitu untuk penetapan hasil. Untuk itu kami persilahkan Mbak Evi bisa meninggalkan ruangan sebentar. Baik, untuk sesi penetapan ini kami mohon mungkin review dari Prof. Sri Puryono dan dari Pak Ruli. Monggo Prof. Pur. Penelitian Mbak Evi ini sebenarnya ingin menyempurnakan, merevisi regulasi yang ada. Sekarang ini penataan kawasan itu kan